Jika benar produksi J-20 sudah tembus 300 unit, keseimbangan udara Asia Pasifik tidak akan pernah sama lagi. J-20 bukan hanya sekedar jet siluman generasi kelima, tapi dengan varian 2 kursi, jet ini berevolusi. Dari pesawat tempur biasa, menjadi pusat komando udara yang mengatur jalannya pertempuran. Dalam pameran Dirgantara Changcheng, Tiongkok memamerkan simulasi yang membuat dunia militer terkejut. Dalam tayangan itu, J-20 memimpin kawanan drone siluman. Drone dikirim lebih dulu untuk melakukan pengintaian, melacak posisi pesawat peringatan dini musuh, lalu mengirimkan data intelijen melalui data link. Dengan satu perintah dari kokpit J-20, rudal diluncurkan, dan target bisa dihancurkan. Meski hanya berupa animasi, pesan politik dan strateginya sangat jelas. Beijing ingin menunjukkan bahwa peperangan udara masa depan bukan lagi duel antar jet tempur, melainkan pertarungan antar sistem. Peran kursi belakang J-20 menjadi kunci. Pilot kedua selain operator senjata, juga berperan sebagai komandan taktis yang mengendalikan kawanan drone, mengatur peperangan elektronik, dan mengintegrasikan seluruh informasi di medan tempur. Dengan konsep ini, varian J-22 kursi bisa menjadi pusat informasi udara, yang memimpin serangan terdistribusi di langit. Perbedaan strategi ini sangat mencolok bila dibandingkan dengan Amerika. Washington memilih mengembangkan drone murah sekali pakai, sekedar pembawa rudal tambahan atau umpan radar. Beijing justru menyiapkan drone besar yang dapat bertarung layaknya jet tempur mini. Mereka bisa beroperasi mandiri ataupun bekerja sama dengan J-20. Filosofi inilah yang membuat Tiongkok dianggap selangkah lebih maju dalam konsep kolaborasi berawak dan tanpa awak. Dan jika benar jumlah J-20 sudah melewati 300 unit, dampaknya sangat besar bagi keseimbangan udara regional. Untuk perbandingan, saat ini Jepang mengoperasikan sekitar 150 unit F-35, Korea Selatan sekitar 40, sementara Taiwan masih bergantung pada F-16 lama dan Mirage 2000. Dengan skala produksi besar dari Tiongkok, J-20 tak hanya mampu menyaingi, tetapi juga berpotensi melampaui jumlah jet generasi kelima di kawasan Asia Pasifik. Lebih jauh lagi, kemajuan kecerdasan buatan akan memperkuat kemampuan jet tempur ini. Kawanan drone yang dipimpin J-20 diperkirakan ke depannya akan semakin otonom, mampu beroperasi di lingkungan peperangan elektronik yang paling kompleks, bahkan mengambil keputusan pertempuran sendiri dalam perang udara. Artinya, Tiongkok sedang menyiapkan transisi besar. Dari perang udara murni berbasis pilot, menjadi perang udara berbasis ekosistem dan dukungan teknologi kecerdasan buatan. Perang udara modern saat ini bukan lagi duel jet melawan jet, namun pertarungan antar ekosistem tempur. Dan kali ini, Beijing tidak hanya mengejar ketertinggalan, mereka berambisi menjadi pengubah aturan permainan. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Angkatan Udara Indonesia juga akan menerapkan konsep kolaborasi berawak dan tanpa awak dalam doktrin pertempuran udara modern?